Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan membahas soal faktorial, permutasi dan kombinasi matematika halaman 27 sampai 32 asesmen tengah semester. Untuk itu kita langsung lanjut aja ke soal nomor 1. Nomor 1, hasil dari 3 faktorial ditambah 4 faktorial dikurang 2 faktorial adalah. Oke, kita akan kerjakan nomor 1 ini ada soal faktorial di mana soalnya adalah 3 faktorial ditambah 4 faktorial dikurang 2 faktorial. Sekarang kita jabarkan terlebih dahulu. Berarti kalau 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikurang 2 kali 1. Ini kan ada penjumlahan, ada pengurangan. Dia sama-sama kuat ya, berarti nggak apa-apa kalau misalkan kita mau coba dari yang depan dulu. 3 kali 2 adalah 6, ditambah 4 kali 3 kali 2 itu adalah 24, dikurang 2. Jawabannya adalah 28. Jawaban yang benar untuk menjawab soal nomor 1 adalah yang C, yaitu 28. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, hasil dari 5 faktorial dikali 2 faktorial adalah, 5 faktorial dikali 2 faktorial. Sekarang kita jabarkan dulu. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini harus saling dijabarkan ya teman-teman ya. Tidak boleh 5 langsung dikali 2 gitu ya. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu adalah 120, dikali 2 kali 1 itu adalah 2, 120 dikali 2 adalah 240. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, di dalam soal nomor 3 masih sama seputar faktorial. Hasil dari 6 faktorial dibagi 2 faktorial adalah 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti 6 faktorial itu adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Ini kita bagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial. Ini bisa kita coret-coret, tersisa 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Hasilnya adalah 360. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 3 adalah yang B, 360. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Ini masih soal seputar faktorial. Ada hasil dari 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti di sini 5 kali 4 dikali 3 faktorial, ini ibu bagi dengan 3 faktorial ya, karena yang dekat dengan 5 itu kan 3 faktorial. Nah, 2 faktorialnya kita jabarkan, 2 dikali 1. Ini kita coret, 4 bagi 2 adalah 2, tersisa 5 dikali 2, yaitu 10. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 4 adalah yang A, yaitu 10. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 juga udah pernah nih di contoh soal sebelumnya ya. Jadi kita menentukan rumusnya yang cocok. Bentuk faktorial dari perkalian bilangan asli 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 adalah, pasti di sini patokannya itu adalah angka sebelum 4, yaitu 3. Kita coba nih yang ini ya. Coba 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, sekarang kita buktiin, berarti ini kan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini kan bisa kita coret, sehingga tersisa 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Sama bukan dengan ini? Jadi jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 5 adalah 7 faktorial dibagi 3 faktorial, yang B. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, nilai N yang memenuhi N tambah 1 faktorial dibagi N dikurang 1 faktorial sama dengan 20 adalah, di dalam soal nomor 6 ini masih sama seputar faktorial, cuma dia lebih ke bentuk N ya. Dimana di sini ada N ditambah 1 faktorial
dibagi N dikurang 1 faktorial sama dengan 20. Nah, sekarang kita lihat nih yang bisa dijabarin tuh bagian atas atau bagian yang bawah. Otomatis pasti bagian yang atas. Nih kita mundurin nih. N tambah 1. Kemudian dikali N dikurang 1 faktorial dibagi N dikurang 1 faktorial sama dengan 20. Nah, ini kan bisa kita coret. Tersisa di sini N tambah 1 dikali N. Nah, 20 ini kita bikin perkalian mundur juga ya. 20 berapa sih? Berapa dikali berapa ya hasilnya 20? Sebetulnya banyak ya. 20 itu kan bisa di sini misalkan 20 kali 1, kemudian 10 kali 2. Nah, ini tapi kan gak ada yang mundur, kita pilih yang mundur. Oh, berarti yang mundur itu adalah 5 dikali 4, karena setelah 5 itu 4 kan? Ya, sebelum 5 itu adalah 4, berarti di sini 5 dikali 4. Jadi yang 5 ini punyanya sebelah sini, kemudian yang 4 ini punyanya N. Sehingga kalau misalkan kita buktiin N tambah 1 sama dengan 5, berarti N-nya sama dengan 5 dikurang 1 ya. 5 dikurang 1 itu adalah 4, kan gitu ya. Nah, di sini berarti N-nya sama dengan 4, berarti nilai keduanya harus sama. Di sini harus 4, di sini harus 4. Kalau beda berarti salah. Jadi mewakili N yang dimaksud atau nilai N yang memenuhi adalah 4. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 7, diketahui permutasi 8,3 sama dengan A dikali permutasi 4,2. Nilai A yang memenuhi adalah, 8 ini kita anggap dia sebagai N, ini sebagai R, ini juga N, ini juga R. Maka ini konsep permutasi ya teman-teman ya. Nomor 7 kita akan coba bahas. Kita akan menentukan nilai A-nya berapa. Di sini kan permutasi 8,3 sama dengan A dikali gitu ya. P4,2. Ingat kalau permutasi berarti dikurang bawahnya, berarti 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 itu adalah 5 faktorial sama dengan A dikali 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial itu adalah 2 faktorial. Nah, sekarang kita cari nih, 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan A dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini kita coret. Nah, tersisa di sini 8 kali 7 kali 6 itu adalah 336 sama dengan A dikali 4 kali 3 itu adalah 12, sehingga A-nya sama dengan 336 dibagi 12. Jadi A-nya adalah 28. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 7 adalah yang E, yaitu 28. Kita lanjut langsung ke soal nomor 8. Di dalam soal nomor 8, nilai P 7,5 adalah, berarti ini permutasi juga ya, di mana P 7,5. 7 di sini sebagai N, 5 di sini sebagai R. Maka permutasinya 7 faktorial dibagi 7 dikurang 5 faktorial adalah 2 faktorial. Di sini 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini bisa kita coret. Jadi tersisa 7 kali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 adalah 2520. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 8 adalah yang D. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini soal kombinasi teman-teman ya. Nilai kombinasi 9,4 adalah, kita jawab nomor 9. Kombinasi
kombinasi 9,4. Berarti 9 ini sebagai N, 4 ini sebagai R. Dimana kalau kombinasi itu adalah, di sini rumusnya N faktorial atau 9 faktorial dibagi 9 dikurang 4 faktorial. Berarti 5 faktorial dikali R-nya. 4 faktorial. 9, 8, 7, 6. 5 faktorial dibagi 5 faktorial, 4 faktorialnya kita jabarkan, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti di sini 5 faktorial kita coret, 4 kali 2 itu adalah 8, 6 bagi 3 itu adalah 2. Tersisa 9 kali 7 kali 2 adalah 126. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 9 adalah 126 yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Diketahui 3 dikali permutasi N,1 sama dengan kombinasi N tambah 1,2. Nilai N yang memenuhi adalah, oke, kita di sebelah sini ya, di bawah ya. Karena nomor 10 akan panjang sepertinya. Di sini 10, kita coba jawab. Ini ada gabungan dari permutasi, kombinasi gitu ya. Di sini 3 dikali P N,1 sama dengan C N tambah 1,2. Di sini permutasinya berarti 3 dikali N faktorial kan itu ya, dibagi N dikurang 1 faktorial. Kombinasinya N tambah 1 faktorial dibagi N tambah 1 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini Ibu jabarin dulu nih, supaya teman-teman nggak bingung. Nah, kemudian di sini masih bentuk penjabarannya. N faktorial belum kita hitung ya, belum kita buka. Di sini N dikurang 1 faktorial sama dengan N tambah 1 faktorial dibagi N tambah 1 dikurang 2. Berarti di sini N dikurang 1 faktorial dikali 2 faktorial, kan gitu. Nah, sekarang baru kita jabarin nih. N faktorial dibanding dengan N dikurang 1 faktorial, berarti yang bisa dijabarkan yang mana? Bagian mana? Iya, betul, bagian yang atas. Berarti 3 dikali N ya, dikali N dikurang 1 faktorial dibagi N dikurang 1 faktorial sama dengan, nah sekarang ini yang bisa dijabarin yang mana? Otomatis yang atas dong ya, N tambah 1 dikali N dikurang 1 faktorial dibagi N dikurang 1 faktorial. Nah, 2 faktorialnya kita jabarkan 2 kali 1. Nah, sekarang kita bagian coret-mencoret. Ini coret, ini coret, kemudian kanan kiri bisa dicoret N sama N. Maka tersisa di sini 3 sama dengan N tambah 1 per 2 gitu ya. Ini ada per 2 di bawah. Habis itu kita kali silang deh. 3 kali 2 itu adalah 6. Ditambah N tambah 1, maka satunya kita pindah ruaskan, 6 dikurang 1 sama dengan N, 6 dikurang 1 adalah 5 sama dengan N. Maka nilai N yang memenuhi adalah 5, yaitu yang C. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke soal nomor 11. Nomor 11 Ibu di sini kali ya, muat ya. Nomor 11, Rido mempunyai baju merah, hijau, biru, dan hitam. Berarti ada 4 ya. Kemudian Rido juga memiliki celana hitam, putih, dan coklat. Ada 3. Banyak pasangan baju dan celana yang dapat dipakai Rido adalah, oke, kalau konsep caranya berarti di sini aturan perkalian. Dimana nomor 11 Rido kan berarti punya N1. N1 kita anggap dia sebagai baju. Dia baju punya 4. Kemudian N2 itu celana. Celana dia punya 3. Nah, konsepnya berarti aturan perkalian tinggal N1 kali N2 atau 4 kali 3, yaitu 12. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu 12.
Sehingga kita langsung bisa lanjut ke soal nomor 12. Terdapat angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang akan disusun menjadi bilangan 3 angka. Banyak bilangan yang dapat disusun jika angkanya boleh berulang. Sekarang kita lihat nih. Di sini kan kita butuh 3 angka ya. Berarti kita membutuhkan yang namanya 3 kotak. Di sini Ibu buat dulu 3 kotak. 1, 2, 3. Di mana 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu ada 6 ya, ada 6 bilangan. Ya, ada 6 bilangan. Berarti ya udah, karena dia boleh berulang di sini 6, 6, 6 atau 6 kali 6 kali 6 adalah 216. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 12 adalah yang E, yaitu 216. Kita lanjut ke soal nomor 13. Diberikan 6 angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Banyaknya bilangan ribuan ganjil yang dapat dibentuk dengan angka tidak ada yang sama adalah. Oke, pada kali ini kita akan coba kerjakan nomor 13. Di mana soal nomor 13 dia memiliki syarat. Syaratnya itu adalah ribuan ganjil. Berarti kalau ribuan, otomatis kotak yang kita butuhkan atau bilangan yang kita butuhkan itu ada 4 gitu ya kalau ribuan. Dan ada syaratnya ganjil. Berarti syaratnya ganjil kita harus isi yang paling belakang dulu. Ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ganjil berarti 1, 3, dan 5. Ada 3 bilangan yang ganjil di sini 3. Nah, sekarang otomatis kita cari yang paling depan dulu nih untuk menyatakan seribuannya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 6 bilangan di mana 0 itu pasti nggak terpakai, tersisa 5 kan. Nah, di sini tersisa 5, karena di sini satu tempat sudah terpakai, berarti 5 dikurang 1 jadi 4 otomatis gitu ya. Dan di sini kan ada 6 bilangan nih yang kita punya. 6 bilangan sudah terpakai 2 tempat, berarti 6 dikurang 2 itu betul, ini 4, di sini pasti mundur karena 6 dikurang dengan 3 tempat yang sudah terpakai. 6 dikurang 3 adalah 3. Sehingga jawabannya adalah tinggal kita kali. 4 dikali 4 dikali 3 dikali 3 sama dengan 144. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 14. Dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9 akan dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka berbeda. Banyak bilangan antara 300 sampai 700 adalah, oke, di sini 3 angka berbeda, artinya tidak boleh berulang. Kita tulis lagi soalnya dulu nomor 14, di mana kita membutuhkan 3 kotak karena yang diminta adalah 3 angka yang berbeda atau ratusan sebetulnya. Ya, syaratnya di sini 300 sampai 700. Berarti kalau 300 sampai 700 kita bisa menyusunnya dengan angka 300, 500, 600. 700-nya kenapa nggak ikut? Karena kalau 700 angkanya di depan, itu nanti akan bisa membuat 701, 702. Makanya 7-nya itu nggak ikut karena bilangan itu antara 300 sampai 700. Berarti di sini depannya ada 3 ya. Karena di sini ada berapa bilangan? Ada 6 bilangan. Kalau 6 bilangan posisinya sudah terambil 1, tersisa 5. Di sini pasti 4. Oke, berarti jawabannya tinggal kita kali. 3 dikali 5 dikali 4 adalah 60. Jawabannya yang A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Sebanyak 6 anak akan duduk di kursi panjang. Banyak susunan mereka dapat duduk adalah, kali ini dia duduk di kursi yang panjang. Berarti kita menggunakan konsep yang namanya faktorial. Di sini kan ada 6 anak, berarti 6 faktorial. Berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jawabannya adalah 720. Yaitu yang C. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 16. Sebuah keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan 4 anak akan foto secara sejajar atau berjajar ya.
banyak posisi foto yang berbeda dengan aturan orang tua berdiri di pinggir adalah, oke, kita lihat dulu nih keluarganya ada berapa sih? Berarti ada ayah, ada ibu, dan 4 anak. Berarti ada 6 orang ya, ada 6 orang. Dimana syaratnya itu orang tua, berarti orang tua kan ada ayah dan ibu ya, berdiri di pinggir. Oke. Untuk soal nomor 16, kita buat dulu kotaknya sebanyak 6. Dimana kotaknya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama berarti kan orang tua itu harus di pinggir kan ya. Di sini bisa aja ada ayah, ada ibu gitu kan. Berarti ini 4 orang anaknya. Kita bisa tulis atau kita bisa di sini 4, 3, 2, 1. Ini untuk ayah, ibu, ayahnya di kiri, ibunya di kanan. Berarti ini tinggal kita kali bisa nih. Yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Anggaplah si ayah ibu ini kan dihitung 1 ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 24. Ini kalau ayahnya di kiri, ibunya di kanan. Sekarang bisa juga dong nih ibu buat kotaknya lagi. Dan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini di sini ibunya mau di kiri, ayahnya di kanan. Berarti di sini keempat anaknya masih sama 4, 3, 2, 1. Alhasil kita tinggal bisa kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24. Jadi susunannya bisa seperti ini ya. Sehingga N totalnya kita bisa jumlahkan saja. 24 ditambah 24 yaitu 48. Jadi banyak posisi foto yang berbeda dengan aturan orang tua berdiri di pinggir adalah 48 yang D. Oke, sekarang kita kerjakan soal nomor 17. 5 siswa dan 2 siswi akan duduk berjajar. Jika siswi selalu duduk paling pinggir, banyak cara mereka duduk adalah, oke, ini sama persis kayak soal nomor 16. Kita buat aturannya terlebih dahulu ya. Di sini ada 5 siswi. Oke. Dan 5 siswa dan 2 siswi. Berarti ada 7 ya, ada 7 orang. Oke, aturannya siswi ini selalu duduk di paling pinggir. Nah, siswinya kan ada 2 orang nih. Oke, nomor 17. Kita buat dulu skemanya. Kita buat kotaknya sebanyak 7 karena ada 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada siswinya di pinggir ya. Di sini anggaplah siswinya itu, ini siswi 1, ini siswi 2, dia di pinggir. Berarti ini sisa siswanya kan? Oke, berarti di sini karena siswanya ada 5, di sini berarti 5, 4, 3, 2, 1. Susunannya seperti itu. Sehingga kita bisa kali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu adalah 120. Ini untuk susunan yang pertama. Susunan yang kedua kita buat lagi kotaknya sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti siswi 2-nya kita letakkan sekarang di sebelah kiri. Ini siswi 1. Gitu ya. Jadi tukaran posisi dia. Oke, berarti di sini masih sama 5, 4, 3, 2, 1. Sehingga 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu adalah 120. Maka kita bisa totalkan 120 ditambah 120 itu adalah 240.
Jadi banyak cara mereka duduk adalah 240. Kita lanjut ke soal nomor 18. Banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata fisika adalah nomor 18 ini adalah menggunakan permutasi n unsur yang sama. Permutasi n unsur sama. Dimana kita lihat nih, ya, kita kan pakai permutasi sama dengan fisika itu kan terdiri dari 6 huruf ya, 6 huruf. Di sini kita bisa tulis 6 faktorial dibagi huruf yang lebih dari 1 itu kan ada i ya, ada 2. Kemudian yang lain 1 kan, berarti ini mewakili aja. Karena kalau 1 ditulis pun mau tidak mau ditulis tidak berpengaruh. Sini 6, 5, 4, 3, 2 faktorial dibagi 2 faktorial, ini bisa kita coret-coret. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 adalah 360. Jawabannya adalah yang D. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Banyaknya cara menyusun huruf pada kata Indonesia dengan syarat huruf A, harusnya nih ya, huruf A selalu terletak di belakang adalah nomor 19. Ini juga sama, menggunakan permutasi n unsur sama. Indonesia itu terdiri dari 8 huruf. Dimana berarti di sini P sama dengan 8 faktorial. Kemudian kita cari huruf yang lebih dari 1. Apa? Ayo. Betul. Berarti di sini I 2 huruf dengan N ya. 2 huruf yang lain 1 ya. Berarti di sini 2 faktorial dikali 2 faktorial. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 faktorial, 2 faktorial. Ini kita bagi 2 faktorial yang 1 kita jabarkan 2 dikali 1. Ini kita coret 2 faktorial, 4 bagi 2 itu adalah 2, sehingga tersisa 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 2 dikali 3, yaitu 10.080. Jawabannya yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. 8 orang melakukan rapat bersama, mereka duduk mengelilingi meja bundar. Banyak cara mereka dapat membentuk posisi yang berbeda adalah, oke, kali ini nomor 20 kita menggunakan permutasi siklis ya, permutasi siklis. Umumnya kalau permutasi siklis ini dia syaratnya tuh atau ciri-cirinya tuh mengelilingi meja bundar gitulah ya. Rumusnya P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Dimana di sini kan ada 8 orang, berarti N-nya adalah 8 dikurang 1 faktorial. 8 dikurang 1 itu adalah 7, berarti 7 faktorial ya. 7 faktorial berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 adalah 5040. Jawabannya yang B. Semoga dapat dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 21. Sebuah keluarga yang terdiri atas seorang ayah, seorang ibu, dan 2 orang anaknya makan bersama mengelilingi sebuah meja makan. Banyaknya cara berlainan duduk dengan syarat ayah dan ibu berdampingan ya. Ada ayah dan ibu berdampingan. Nomor 21 juga siklis, tapi siklisnya memiliki syarat. Oke, Ibu tulis dulu. Permutasi siklis. Dimana kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Ada sebuah meja bundar. Di sini terdiri dari ayah dan ibu. Ada ayah,
ada ibu, kemudian ada 2 orang anak ya. Di sini ada anak seperti ini kurang lebih. Di sini ada ayah, ada ibu, ini anak 1, ini anak 2. Nah, di sini ada syarat. Syaratnya itu adalah ayah dan ibu harus berdampingan. Maka dari itu ini harus dihitung satu kesatuan. Ya, ada 1, ada 2, ada 3. Sedangkan rumus dari permutasi siklis itu kan berarti P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Berarti di sini 1, 2, 3. 3 dikurang 1 faktorial, karena dia ayah dan ibu harus berdampingan, berarti dikali dengan 2 faktorial. Karena bisa aja dong ayah di sini, ibu di sini, atau ibu di sini, ayah di sini gitu kan ya. Jadi 2 faktorial. Berarti 3 dikurang 1 adalah 2 faktorial, dikali 2 faktorial. 2 dikali 2 adalah 4. Berarti nomor 21, jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu 4. Nomor 22. Sebuah kotak berisi 5 bola yang diberi label A, B, C, D, dan E. Jika 3 bola diambil secara acak tanpa pengembalian, banyak cara pengembalian yang mungkin adalah, untuk nomor 22 kita menggunakan kombinasi ya, karena dia diambil secara acak, dimana dia ambil 3 dari 5 bola, berarti kombinasi 3 dari 5. Kombinasi itu kan berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 itu 2 faktorial dikali 3 faktorial. Di sini 5, 4, 3 faktorial dibagi 3 faktorial, ini 2 faktorialnya kita jabarkan 2 dikali 1. Berarti ini bisa kita coret, 4 bagi 2 itu adalah 2, 5 kali 2 adalah 10. Jadi jawabannya paling tepat untuk menjawab soal nomor 22 adalah yang B, yaitu 10. Semoga dapat dipahami. Kurang lebih mohon maaf. Kita akan coba bahas soal berikutnya di part selanjutnya. Teman-teman boleh diresapi dulu, dipahami dulu dari soal nomor 1 sampai nomor 22. Di mana ada letak bingungnya, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.